Kenapa miras minum main judi? Takdir. Allah nakdirin gue begini kali. Orang begitu kita mesti giniin bang. Pukul. Lu ngapain mukul gua? Takdir. Biar doa kita khusyuk Tat. Karena kita kalau lagi doa nih ada orang lewat aja, doa jadi khusyuk kan, jadi kesel sendiri. Ngapain sih orang lewat depan kita lagi doa ya kan? Apa kita selengkat aja ke orang biar jatuh Tat. Amal soleh bisa merubah takdir buruk menjadi takdir yang baik. Diam juga kan Allah ngerti. Cuman adab yang bagus ngangkat tangan begini. Sebab apa? Doa ketika kita ngangkat tangan sama biasa aja begini dalam hati lebih cepat dikabul ketika kita mengangkat tangan. Nauzubillah. Jadi ketika dizolimi gunain waktu tersebut, kesempatan emas tersebut, doa yang buat baik-baik, apalagi buat diri kita dan keluarga kita. Kesempatan emas itu jangan sampai dilewatkan. Jadi kita walaupun temen jahat sama kita, tetap doain yang baik-baik, bener nggak? Betul. Jangan jahat-jahat. Bener nggak? Nanti berbalik ke kita ya Tat ya? Betul. Kita pengen doain dia biar kecelakaan, gitunya kependem di tanah. Langsung dong. Dan yang paling penting ketika berdoa, jangan mentang-mentang takdir bisa merubah doa gitu, kita doa seenaknya. Doa juga masih ada adabnya. Pakai yang sopan, kita jangan sampai seadanya, mohon maaf ya, pakai baju asal-asal doa, jangan. Doa juga pakai adab. Kita minta sama orang tua aja, mohon maaf pakai celana pendek doang, pakai baju kan baju dulu gitu baju kan? dulu Gi. Apalagi nih ke Allah, kita minta ke Allah. Ya ampun. Yang satu nutup aurat, yang paling penting tuh apa? Sebut nama Nabi Muhammad sebelum doa kita panjatkan. Karena kata Allah, siapa orang yang doa tanpa menyebut nama Nabi Muhammad tertolak doanya, ngambang doanya, gak dikabul. Kenapa? Semua alam semesta ini kita semua diciptakan sama Allah itu semata-mata karena kekasihnya siapa? Nabi Muhammad. Jadi usahakan adab dalam berdoa itu yang pertama istighfar, adab dalam berdoa. Astagfirullah. Kenapa? Bersihkan diri dulu. Jangan langsung asal doa. Kita banyak dosa, minta ke Allah, seret ibarat kayak selang banyak kotoran ini, air mau ngalir susah. Tapi kalau kotoran udah bersih, ngalir lancar, doa kita insya Allah kabul. Istighfar, astagfirullahaladzim 3 kali, bismillahirrahmanirrahim, sebut nama Allah, kemudian sebut nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti itu urutan doa. Setelah itu jangan langsung ke intinya kita. Doain dulu orang lain, doain dulu orang tua kita, baru doain buat apa keperluan kita, hajat kita. Itu top banget itu. Insya Allah kabul. Kalau kita paham, kita tahu arah kiblat, lebih bagus kita menghadap kiblat. Arah kiblat. Makanya kan beberapa imam tuh selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, zikir menghadap ke makmum. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, beres. Begitu mau doa balik badan lagi menghadap kiblat. Kenapa? Salah satu adab berdoa adalah menghadap kiblat. Kemudian dengan mengangkat tangan. Caranya gimana? Ada yang begini, ada yang begini. Nah, cara yang diajarkan di dalam beberapa kitab juga para guru kita mengajarkan doa tuh cara ngangkat tangannya gimana? Begini nih, dirapetin begini. Boleh doa segini juga, diam juga kan Allah ngerti. Cuman adab yang bagus ngangkat tangan begini. Sebab apa? Doa ketika kita ngangkat tangan sama biasa aja begini dalam hati lebih cepat dikabul ketika kita mengangkat tangan. Karena bentuk daripada tawadhu kita sama Allah, penghambaan. Ya masa kita ngomong sama orang minta begini dimana? Karena ada apa namanya? Actionnya. Mantesin diri lah. Minta kan ya Allah benar-benar minta gitu. Ada yang bilang katanya Allah Maha Tahu. Allah Maha tahu segalanya. Berarti tahu dong isi hati kita, kemauan kita, ngapain kita berdoa? Justru dengan berdoalah menunjukkan bahwa kita ini hamba yang lemah. Kita masih butuh Allah. Sebenarnya tanpa kita doa, Allah tahu keinginan kita. Cuman adabnya sebagai hamba manusia, kita minta ke Allah. Allah bosan dong Tat, kita minta terus. Enggak. Justru kita yang bosan. Allah semakin kita minta, kita ulang-ulang tuh permintaan kita, Allah makin senang. Jadi Allah nggak bakal itu lagi, enggak. Walaupun Allah Maha tahu, kita sebutin apa hajat kita, ya Allah sebutin, jangan kebiasaan. Udah doa terus lama-lama bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, seperti biasa. Nggak ada adabnya itu.
Ada punya. Kayak pesan minuman di warung seperti biasa, Mas. Iya. Berarti tangannya tuh emang harus sejajar gini, Tat. Seperti diajarkan oleh salah satunya Ustaz Adi Hidayat juga mengajarkan tangan kita cara mengangkatnya begini, dirapetin. Gitu. Depan muka gue nggak begini, nggak boleh, Tat. Ini menahan temen jatuh ke bawah. Tapi Tat, kalau kita setiap hari udah berdoa, Tat, terusnya kita kok nggak dikabul-kabulin atau kayak gimana, Tat? Itu harus gimana, Tat? Ketika doa kita belum dikabul, bukan berarti Allah nggak mau ngabulin. Gampang buat Allah ngabulin. Mungkin ketika doa kita ditunda sama Allah, itu karena Allah masih kangen dengan suara kita. Ya Allah. Allah masih pengen nama Allah tuh disebut oleh lisan kita dengan memohon tiap hari. Bisa aja kita minta Allah kasih, besok nggak minta-minta lagi. Iya, bener. Gitu ya? Kan banyak begitu Bang ya? Bener, Tat. Siapa Minta, itu? Hah? Siapa? Saya. Minta begitu udah dapet nggak doa lagi, gitu kan? Saya minta, ya Allah pengen jodoh dapat istri gitu. Allah kasih, ya udah nggak minta-minta lagi, ya kan bener ya? Iya, udah dapet ngapain minta lagi kan begitu. Itu kan istri beda lagi. Beda lagi, Tat. Kalau kita minta lagi yang istri satu ya bisa capoeira, Tat. Iya, bahaya. Karena sifat doa kan. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Jadi sifatnya doa adalah ketika diminta pasti Allah ijabah. Cuman untuk kapan waktu diijabahnya itu hanya Allah yang tahu. Terserah Allah. Terserah Allah. Allah Maha tahu kapan yang terbaik buat kita. Kayak zaman sekarang nih, mau lagi zamannya motor listrik. Hati-hati Bang, kesetrum. Iya, benar, Tat. Motor listrik tuh anak-anak tuh demen banget tuh kalau pagi-pagi saya nganterin adik sekolah pakai motor listrik, padahal mah belum pantas kelihatannya. Anak minta sama bapaknya, "Pak, beliin motor." Bapaknya Motor ninja. motor merek itu mah. Motor motor listrik atau apakah. Orang tuanya mampu nggak ngasih? Mampu. Cuma kan dia ngelihat, wah anak gua masih kelas 1 nih, belum bisa bawa motor. Ntar kali dah lulus SD atau pas mau SMP atau SMA baru gue beliin. Kenapa? Orang tua tahu kapan terbaik anak itu bawa motor. Allah juga begitu. Doa ya Allah jadi saya orang kaya, dia kasih duit, bangun tidur di bawah bantal ada duit 1 miliar. Udah nggak subuhan lagi, udah nggak tahajud lagi. Iya. Dikasih duit banyak, yang tadinya nggak bisa maksiat, susah maksiat, dikasih duit jadi gampang maksiat. Beli Begitu. ini, beli itu, konsumsi ini, konsumsi itu. Iya, Ya makanya Allah, husnuzon. belikan saya mobil, berilah saya mobil. Sama Allah nggak dikasih-kasih, kenapa? Allah tahu, belum ada garansinya. Iya bener kan? Bener, Kalau Tat. kita mau baik sangka ke Allah, ya Allah, kenapa nggak kasih mobil? Belum ada garansinya. Belum ada garansinya. Justru ketika Allah kasih mobil, kita parkir depan rumah kan suka ada tuh yang pakai jalan, dolim. Hak orang dipakai buat parkir mobil kita, dolim. Nah makanya ketika doa kita belum dikabul ada 3 hal tuh. Yang pertama Allah menunda dengan maksud untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua Allah ingin mengganti dengan yang jauh lebih baik dari yang kita minta. Yang ketiga belum dikabulin karena Allah ingin jadi tabungan dia di akhirat nanti. Gitu. Karena ada begini, ada kalimat yang indah begini. Ketika harapan kita belum terkabul, jangan sedih. Karena bisa jadi Allah lebih dahulu menghancurkan rencanamu sebelum rencanamu menghancurkan dirimu sendiri. Gitu kan? Maunya kita apa, ternyata di baliknya itu ada sesuatu yang jelek. Allah hancurin dulu. Karena kenapa? Allah ingin menyelamatkan kita dari hal-hal yang membuat kita celaka seperti itu. Jadi intinya kalau mau hidup kita tenang, adem, ridho, ikhlas atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Saudara, mau hidup tenang? Mau. Ridho. Cakep, Tat. Saudara, mau dapat harta? Mau. Doa. Saudara. Emang ini saudara ya? Saudara, Tat. Nah, ini bapaknya tukang ketok magic namanya. Ibunya tuh nganter lontong tiap pagi. Ini suka ngasih makan jerapat di Ragunan. Kemarin di rumah menteri ternyata ini saudara yang menteri juga. Iya, Tat. Pas masuk,
saudara siapa ya? Gitu. Saudara Pantri. Oh ya, Pak Ustadz, mau nanya dong. Kan rezeki ini udah ditakdirkan ya. Ada doa atau amalan gak sih Pak Ustadz biar rezeki kita tuh makin banyak gitu? Makin banyak apa lancar? Makin lancar, banyak dan juga lancar. Amin. Iya, amin ya Allah. Jadi apa tadi? Amalan memperlancar rezeki. Amalan doa biar rezeki Rezeki kita lancar dan banyak, Tat. Salah satunya yang seperti ajarkan oleh guru-guru kita, baca surah Al-Waqiah. Karena surah Al-Waqiah salah satu surat yang bisa memperlancarkan rezeki kita. Pagi baca Quran, siang baca Quran. Sebenarnya baca Quran juga bisa, apapun itu ya, bisa memperlancar rezeki. Amin. Tapi yang paling penting, pengen rezeki lancar baca. Begitu udah lancar nggak baca, jangan sampai. Baca Quran, baca Waqiah, baca sholawat, sedekah, semata-mata karena ridho Allah. Biar Allah yang ngatur semuanya, biar Allah yang ngelancarin rezekinya. Amalannya banyak, kayak tadi baca Al-Waqiah, tapi tetap tujuannya mencari ridho Allah, bukan karena rezekinya biar lancar. Sholat duha. Salat duha. Salat duha juga sama niatnya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Niatnya mah kalau kata guru saya yang penting Allah ridho aja. Niat sholat duha ngapain buat rezeki? Jangan kesana dulu, yang penting Allah ridho. Soalnya kalau Allah udah ridho, apapun Allah akan berikan. Bahkan sesuatu yang belum terpikir, Allah akan kasih. Salat duha mencari ridho Allah. Baca Waqiah, Quran mencari ridho Allah. Istighfar cari ridho Allah. Pokoknya semata-mata lillahi ta'ala. Contoh, Bang Kicuy punya orang tua. Terus orang tua Bang Kicuy lihat, Kicuy pagi-pagi udah nyuci piring. Kicuy pagi-pagi udah nyapu, ngepel, nyiram bunga. Bagi hujan juga tetap nyiram bunga. Saking rajinnya begitu. Iya benar. Saking rajinnya, orang tua seneng nggak? Seneng, Tat. Seneng kan? Seneng. Sebelum Bang Kicuy minta, pasti orang tua udah ngasih. Iya benar, Tat. Allah juga gitu. Udah lakuin apa aja lillahi ta'ala. Jangan mengharap apapun, jangan mengharap dunia, jangan. Lillahi ta'ala aja. Lillahi ta'ala. Insya Allah rezeki pasti Allah bakal lancarin juga. Amin. Kalau kita ngarepin malah nggak kesampaian, Tat, ntar, Tat, ya. Iya, kalau Kan, kita nanti kayak begini, bakal dikasih nih kayak gini. Jadi emang kudu ikhlas ridho dan lillahi ta'ala itu, Tat. serahin aja ke Allah. Kalau udah serahin ke Allah, kesampaian gak kesampaian, tetap bersyukur, tetap tenang. Tapi kalau udah kekeh, yakin kabul, yakin bisa, nggak Allah kabul, kecewa. Bukan Allah kabul, Allah ganti dengan yang lain, bisa jadi seperti itu. Biar doa kita khusyuk, Tat. Kadang kita kalau lagi doa nih, ada orang lewat aja, doa jadi nggak khusyuk kan, jadi kesel sendiri. Ngapain sih orang lewat depan kita lagi doa, ya kan? Apa kita selengkat aja tuh orang biar jatuh, Tat. Nah, biar kita khusyuk sama Sang Pencipta, Tat. Yang lebih baik itu gimana, Tat, cara, Tat? Hadirkan Allah. Mau sholat khusyuk, mau ngaji khusyuk, mau doa khusyuk, hadirkan Allah di hati kita. Doa nih, kita benar-benar hadirkan Allah. Allah melihat nih, Allah ngedenger nih. Allah ngedenger ya, benar-benar. Orang lewat kayak mau lalat nyemplok di sini kayak bodo amat. Tetap khusyuk. Khusyuk bukan berarti nggak denger apa-apa ya. Lagi doa, tahu-tahu banjir segini. Gitu. Bukan berarti gitu. Oh, tiba-tiba ada Putri Duyung lewat aja, ya kan? Khusyuk bukan berarti nggak denger apa-apa ya kan. Orang banyak main salah artikan khusyuk. Lagi sholat saking khusyuknya, maling masuk cuek amat, nggak begitu. Nggak begitu, Tat, ya? Nggak begitu, khusyuk tetap denger apapun, tetap ngerasa digigit nyamuk kerasa, tapi khusyuk itu menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah di dalam hati kita. Yakin Allah mendengar, yakin Allah melihat. Tapi naudzubillah, ya astagfirullahaladzim, manusia itu ketika berdoa minta sama Allah yakin banget Allah tuh maha mendengar, maha melihat. Tetapi ketika lagi bermaksiat seakan-akan tuh Allah nggak maha melihat. Ya nggak? Bener, Tat. Bukan Bang Kicuy. Kadang kita ke doa juga khusyuk banget, Tat. Kita pernah doa khusyuk banget, Tat. Kita tiba-tiba nggak khusyuk, token bunyi, Tat. Uang di rumah tinggal 20.000. Saking khusyuknya udah beres, pas berdiri ada kuning. Keciprat, Tat. Intinya doa kalau mau khusyuk hadirkan Allah. Udah yang lain lupain, fokus dengan doa kita. Fokus pokoknya itu.
Nah, ingat dalam berdoa ada 3. Ya Tat, apa Tat? Yang pertama berdoa, doa buat diri kita sendiri. Yang kedua mendoakan, doakan orang lain juga. Ya Allah, saya lagi cari kerjaan ini, mudahkan ya Allah. Doakan orang lain, mendoakan. Itu si Bang Kicu lagi cari kerjaan juga, ya Allah, kasih kerjaan yang lebih baik. Doain orang lain. Yang ketiga, minta didoakan. Minta didoakan oleh siapa? Oleh ustadz, para ulama, guru-guru, orang soleh. Karena doanya mustajab. Dan yang paling penting, minta doa sama orang tua. Wah, itu paling ampuh Tat. Yang masih orang tuanya masih hidup, jangan disia-siain. Minta doa, nggak perlu ke dukun, nggak perlu. Datangin orang tua jauh lebih keramat. Kenapa? Kata Nabi, doanya orang tua kepada anaknya itu ibarat doa Nabi kepada umatnya. Qabul. Kabul, alhamdulillah. Doa mendoakan, minta didoakan. Kalau kita doanya Tat, mintanya itu aja Tat. Nggak apa-apa gitu Tat. Nggak apa-apa. Kita minta, nggak masalah. ya Allah saya minta rumah, semoga tahun depan bisa punya rumah gitu. Setiap sholat tuh begitu terus Tat. Itu nggak apa-apa Tat. Nggak apa-apa, cuman terlalu sia-sia. Oh. Minta doa juga yang lainnya, Allah berikan orang lain rumah juga. Ya Allah, saya pengen punya rumah dan bisa membangunkan 1000 orang buat bikin rumah. Amin. Ya Allah, saya pengen umroh tapi nggak sendiri ya Allah, sama orang se-RT. Amin. Amin. Itu doanya keren begitu. Jadi sesuatu kita doa bukan cuma di sini tapi buat kemaslahatan banyak orang. Begitu. Allah, saya pengen nikah ya Allah. Amin. Cuma satu ya Allah. Maksudnya banyak sama yang lain, nikah masal Nikah gitu. masal. Maksudnya iya, nikah masal gitu. Intinya takdir Allah semuanya baik, nggak ada yang buruk. Allah nggak pernah jahat sama kita. Kita lah yang jahat sama Allah, buruk sangka ke Allah. Nah, Takdir Allah semua baik dan pasti bermaslahat buat kehidupan kita semua. Sahabat, coba mau doa dikabul? Doa. Sama aja ya. sahabat, sahabat, manggil doang. Saudara, lucu juga nih Ustadz. Tat, terima kasih banyak Tat untuk ilmu-ilmu hari ini yang sudah diberikan kepada saya dan teman-teman saya Tat. Semoga kita dalam berdoa lebih khusyuk lagi. Ya, pokoknya kalau ada bang keliling lewat, kita tetap khusyuk. Walaupun dia nunggu sampai gedor-gedor, sampai gentengnya dicopot, khusyuk. Pokoknya biarin aja dia mau gedor-gedor rumah kita, tiba-tiba TV hilang, penting khusyuk. Bukan gitu Tat. Cuma digadein ya. Iya, bukan tiba-tiba ada motor 2 biji mata lang di situ khusyuk ya. Khusyuk aja pokoknya udah. Ya Allah. Buat teman-teman yang di rumah, terima kasih banyak udah menyaksikan Dengar Kata Ustadz. Dengar dong. Saya Kijade pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.